Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Indonesia, makmur raya berkeadilan. Senang sekali saya Mas Nunu bertemu kembali dengan teman-teman semua di home sharing online kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu banjir closing bagi yang sedang berbisnis, terutama bisnis NASA ya, para mitra saya di seluruh Indonesia dan luar negeri. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan selalu banjir closing sehingga Anda bisa mendapatkan impian-impian Anda dalam waktu yang dekat. Di siang hari ini, seperti yang sudah direncanakan bahwa materinya akan dipaparkan adalah materi tentang personal branding. Seberapa penting personal branding dan personal branding itu apa sebenarnya? Personal branding itu adalah ingin seperti apa diri Anda dikenal dan bagaimana orang lain mengenal Anda, ini namanya personal branding. Terutama di Facebook atau di online ya. Karena sekarang hampir semua orang punya Facebook atau Instagram atau media sosial yang lainnya, maka penting sekali Anda mencitrakan diri Anda itu sebagai apa sehingga orang akan tertarik kepada Anda secara personal, lalu kemudian mengenal Anda seperti apa, lalu kemudian tumbuh kepercayaan dan akhirnya suatu saat mungkin mereka bergabung bersama Anda dan juga bisa membeli produk-produk yang Anda tawarkan. Nah, ini adalah tips untuk bagaimana caranya agar prospek datang sendiri kepada Anda, kemudian membeli produk Anda dan bergabung dengan bisnis Anda. Jadi simak sampai akhir, jangan sampai terlewat ya, dan siapkan catatannya sehingga nanti pada saat mempraktekkan Anda tidak akan lupa ya. Nah, kita akan mulai dengan personal branding. Personal branding itu gambarnya seperti ini ya. Ini wajah Anda itu, kemudian ada tanda tanyanya. Jadi Anda ini sebenarnya kepingin dikenal sama orang lain, mungkin teman Facebook Anda itu seperti apa gitu. Nah, ini adalah personal branding atau citra diri kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, cara mengetahui potensi Anda. Nah, sebelum ke personal branding, Anda harus tahu potensi diri Anda itu. Yang pertama mungkin passion Anda itu apa. Passion itu hobi ya. Hobi Anda itu apa. Yang kedua itu keahlian Anda itu apa. Yang ketiga itu kekuatan Anda itu apa. Apa passion Anda, apa keahlian Anda, dan apa kekuatan Anda. Nah, ini Anda harus bisa menjawabnya ya. Hobinya, keahliannya, dan kekuatan. Kekuatan itu kelebihan yang Anda miliki lah ya. Mungkin kalau passion mungkin ada yang passionnya mungkin hobinya apa ya, jualan online mungkin, atau ada yang hobi mancing, ada yang hobi berpetualang, ada yang hobi naik gunung mungkin. Terus keahlian apa? Keterampilan mungkin Anda seorang public speaker atau presenter yang ulung, MC atau apa gitu. Terus kekuatan Anda apa? Anda orang yang rajin, orang yang murah hati, orang yang dermawan, apa yang bagaimana gitu. Itu contoh-contoh. Nah, yang pertama, apa passion Anda? Untuk membentuk personal branding atau citra diri Anda harus kenal passion Anda sendiri. Yang pertama itu passion ya, cari tahu bidang atau aktivitas apa yang paling Anda sukai. Tuangkan dalam tulisan bidang apa saja, lalu Anda analisa dan temukan. Ketika Anda mengerjakan passion Anda akan merasa antusias atau bersemangat. Itu ciri khas ketika Anda mengerjakan passion Anda. Ada orang yang sukanya burung gitu ya misalnya, ya pasti dia akan bersemangat sekali ketika mengerjakan perawatan terhadap burung misalnya. Ada yang suka mancing, mungkin dia akan sangat antusias ketika dia treatment atau merawat peralatan-peralatan mancing misalnya, seperti itu. Nah, coba sekali-kali waktu itu tuangkan dalam tulisan. Passion Anda itu dituangkan di dalam tulisan sehingga ketika nanti diupload sebagai status Facebook, orang lain akan tertarik dengan apa yang Anda tulis. Jadi orang yang punya passion yang sama itu akan tertarik dengan apa yang Anda tulis, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk membentuk sebuah citra diri atau personal branding,
Apa keahlian Anda? Temukan passion Anda dan berlatihlah secara konsisten. Anda akan menjadi ahli. Kalau Anda memang suka dengan, misalnya passion Anda itu jualan, ya udah Anda dalami ya passion Anda, berlatihlah secara konsisten. Berlatihlah jualan. Tips-tips jualan bagaimana cara jualan online, bagaimana cara komunikasi dengan calon konsumen, bagaimana caranya agar repeat order misalnya. Karena saya adalah seorang penjual online, saya akan sering bahas ini. Passion saya jualan ya, berarti passion saya harus berlatih secara konsisten terus menerus setiap hari itu ilmu jualan, bagaimana cara mendatangkan calon pasar ke calon market, target market, target pasar dan sebagainya, calon konsumen, bagaimana cara menarik perhatian dari konsumen dan sebagainya, sampai betul-betul saya menjadi ahli ya. Keahlian adalah mutlak, diperlukan. Jangan sampai ketika orang sudah mengenal Anda, tapi Anda malah belum tahu sepenuhnya diri Anda. Anda belum siap melayani mereka atau memenuhi kebutuhan yang mereka harapkan. Jadi temukan dan bangun keahlian Anda. Nah, keahlian itu merupakan pelayanan dan kepuasan dan pelanggan. Keahlian itu akan menyebabkan pelayanan dan kepuasan pelanggan itu semakin naik. Jadi kalau semakin Anda ahli, maka pelayanan Anda dan kepuasan pelanggan akan semakin tinggi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa kekuatan Anda? Nah, untuk menciptakan citra diri yang baik, maka Anda harus tahu kekuatan Anda. Temukan passion Anda dan berlatihlah secara konsisten. Anda akan menjadi ahli dalam bidang Anda, maka Anda akan memiliki kekuatan. Passion Anda membaca misalnya, membaca tentang dunia agrokompleks misalnya. Maka tekunlah belajar dari berbagai sumber, dari buku, dari YouTube, dari Google, dari internet, dari orang-orang yang sudah pengalaman, dari para ahli, dari TS, technical support, PT NASA misalnya, atau ikut seminar misalnya. Itu tekunlah terus membaca, tekun belajar dari berbagai sumber. Maka itu kekuatan Anda untuk bisa menjadi konsultan. Ketika Anda sudah menjadi ahli, maka Anda bisa menjadi konsultan. Begitupun kalau saya misalnya hobinya jualan, maka saya menekuni passion saya bagaimana cara jualan, terus berlatih secara konsisten, terus membaca buku tentang jualan, kemudian melihat video-video tentang jualan di YouTube misalnya, bertanya kepada ahlinya, misalnya kepada Dewa Eka Prayoga, kepada motivator-motivator lainnya yang memang ahli jualan gitu ya, ke Rico Huang dan sebagainya. Akhirnya saya bisa menjadi konsultan bagi teman-teman yang memang merasa membutuhkan ilmu tentang jualan. Nah, kekuatan akan memberikan jangkauan pasar semakin luas. Jadi ketika kita punya kekuatan, maka jangkauan pasar yang akan kita ciptakan itu akan semakin luas, vibrance gitu ya. Nah, silahkan teman-teman catat kekuatan teman-teman. Nah, silahkan siapkan buku catatannya, catat dan temukan kekuatan Anda. Selamat datang Mbak Siti Munjiah, Mbak Yuli Puryani dan Siti Munjiah. Mbak Siti Munjiah sudah disebut ya. Nah, silakan temukan kekuatan Anda. Silakan catat di buku yang sudah Anda siapkan ya. Menurut Anda, apa poin positif yang Anda miliki saat ini? Sebutkan 4 saja. Menurut teman Anda, apa poin positif yang Anda miliki saat ini? Anda bisa bertanya kepada teman Anda, sebenarnya Anda punya kelebihan apa? Silahkan cari 4 saja kelebihannya. Nah, tuliskan tentang diri Anda hanya dengan 1 kalimat. Anda itu menurut diri Anda itu apa? Seperti apa? Coba tuliskan dalam 1 kalimat. Misalnya, saya ini adalah orang yang senang berjualan dan ingin closing 1 juta setiap harinya misalnya. Saya bersemangat sekali ketika saya closing 1 juta per hari misalnya. Tentang diri Anda dalam 1 kalimat itu apa yang kira-kira merepresentasikan atau mewakili diri Anda sepenuhnya? Silahkan Anda tulis ya. Nah, setelah itu kita selanjutnya ke slide selanjutnya, bagaimana membangun personal branding. Nah, tadi adalah
sebelum kita membangun personal branding harus ada 3 yang harus sudah dipersiapkan. Sekarang kita masuk bagaimana caranya membangun personal branding. Yang pertama, tentukan value. Yang kedua, optimalkan kekuatan. Yang ketiga, tonjolkan keunikan. Yang keempat, percantik tampilan. Ini di online ya. Lalu kemudian asah kemampuan. Lalu kemudian perbanyak prestasi. Lalu yang terakhir adalah promosikan diri. Ya, tentukan value atau nilai. Ulangi lagi, bagaimana cara membangun personal branding. Tentukan value atau nilai, optimalkan kekuatan, tonjolkan keunikan, percantik tampilan, asah kemampuan, perbanyak prestasi, lalu kemudian promosikan diri. Nah, bagaimana cara menonjolkan keunikan? Tadi kan kita sudah menentukan value atau nilai yang Anda miliki, lalu kemudian tadi sudah juga ngisi kuesioner ya, mengoptimalkan kekuatan apa yang Anda miliki sudah juga dicatat. Kita masuk ke bagaimana caranya menonjolkan keunikan. Ini ilustrasinya ya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda, maka setiap orang itu punya yang namanya keunikan. Nah, contohnya ini gambarnya, apa yang menarik dan berbeda dari diri Anda dibanding teman-teman Anda. Jadi saya seringkali memetik kata-kata bijak dari Panji Pragiwaksono. Saya suka sekali dengan kata-kata bijak ini ya. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi ya, biar paham. Sedikit lebih beda itu lebih baik ketimbang sedikit lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu itu hanya rata-rata orang gitu, misalnya sama sesama penjual online nih, kamu itu kemampuannya, keahliannya itu sama rata-rata orang, sama dengan orang lain, hanya lebih baik sedikit, itu tidak akan terlihat. Tapi kalau Anda sedikit lebih beda, itu Anda akan mudah dikenali. Ini contohnya kayak tanaman bunga ini. Mungkin bentuknya sama, tanamannya, daunnya sama, tapi warnanya dia beda. Merah sendirian, yang lainnya kuning. Dia beda sendiri. Dia akan mudah dikenali daripada bunga di sebelah-sebelahnya. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik ketimbang sedikit lebih baik. Jadi kalau Anda merasa Anda penjual online yang kira-kira sama dengan penjual online lainnya, maka Anda harus punya perbedaan sedikit supaya di dalam penjualan itu Anda dikenal, mudah dikenal, lalu kemudian mudah mendatangkan prospek. Apa yang membuat Anda selalu diingat oleh banyak orang? Tentunya karena Anda itu beda, karena Anda itu unik. Cari keunikan di dalam diri Anda, lalu kemudian dipupuk supaya Anda berbeda dengan orang lain, supaya Anda berbeda dengan pesaing-pesaing Anda, gitu ya. Nah, who are you? Siapa sebenarnya kamu? Apa yang paling menarik orang-orang ketika pertama kali bertemu dengan Anda? Mungkin senyuman Anda, gingsul Anda, mungkin Anda yang suka menyapa, mungkin Anda yang cerewet, mungkin Anda yang suka memuji. Silahkan tampil beda supaya mudah orang mengenal Anda dan mengingat siapa Anda, dan mereka nempel gitu, nempel di benak mereka. Ya, sampai sini paham? Kalau belum paham ya silakan bertanya. Lalu kemudian apa yang membuat orang lain berhenti lalu melihat, membaca, mendengarkan dan berkata wow? Jadi setiap kali Anda membuat postingan, entah itu gambar, entah itu tulisan, usahakan orang yang membuka Facebook sedang scrolling itu terus berhenti, terus melihat, terus membaca, terus mendengarkan. Mungkin kalau misalnya bentuknya adalah video, lalu berkata wow gitu loh. Jadi coba Anda, misalnya penjual online lain itu tidak pernah membuat postingan berupa video yang menarik misalnya. Coba Anda kali-kali membuat video yang menarik untuk konten iklan di Facebook Anda. Hingga nanti ketika ada orang yang scrolling di beranda Facebook mereka, terus kemudian mereka lalu berhenti, lalu melihat, lalu membaca atau mendengarkan
lalu berkata, wow, ini yang saya cari, misalnya gitu. Coba tampil beda. Memang awalnya mungkin ya teman-teman mitra NASA itu banyakan kalau iklan itu Kompas, tapi coba sekali-kali itu tidak Kompas. Gunakan ciri khas Anda, tulisan yang memang berasal dari pikiran-pikiran Anda, video atau kata-kata atau foto yang memang milik Anda sendiri yang diupload, hingga nanti kelihatan berbeda gitu ya, kelihatan berbeda. Nah, kalau misalnya teman-teman ngupload video atau foto, teman-teman kasih tanda air, watermark, ditulisi nama atau branding teman-teman sendiri sehingga tidak mudah diambil oleh orang lain ya. Ingat ya, jadilah yang berbeda sehingga orang itu mudah ingat kepada Anda. Ini contohnya gambar seperti ini. Ada orang pasukan yang dengan topeng yang seperti itu, terus ada yang satu yang gambar ayam, maka mata kita langsung tertuju ke sana. Ingat ya, sedikit lebih beda itu lebih baik timbang sedikit lebih baik. Jadi kalau Anda tidak bisa menjadi the best, menjadi yang terbaik dari yang terbaik, ya jadilah yang beda biar orang mudah ingat kepada Anda. Lalu kemudian membangun personal branding itu setelah temukan value, optimalkan kekuatan, menonjolkan keunikan, lalu percantik tampilan. Ini penting kalau di Facebook dan di sosial media yang lainnya ya. Percantik tampilan secara offline. Nah, kalau offline juga bisa ya, percantik tampilan, penampilan fisik yang dipercantik, pakaiannya bagus, pakai mobil kalau yang punya mobil, pakai aksesoris jam tangan misalnya, atau apa gitu yang sekiranya menarik perhatian orang. Kalau ketemu prospek itu pakai baju yang rapi, pakai jas kalau perlu, pakai jaket yang rapi misalnya, pakai kemeja gitu. Kalau mau pakai kaos ya kaos yang berkerah misalnya, seperti itu. Itu contoh mempercantik tampilan secara offline ya. Secara online, percantiklah cover Facebook Anda, foto profil Anda, gambar postingan Anda, gaya penulisan status Anda, itu semuanya dipercantik. Yang sekiranya orang ketika membaca, melihat, mendengar itu terus tertarik. Jadi jangan asal upload status, jangan asal upload gambar, jangan asal upload gambar profil, jangan asal upload gambar sampul Facebook. Misalnya kalau di Instagram juga cari gambar-gambar yang estetik, belajarlah ngedit gambar. Kalau misalnya foto, kalau misalnya foto seadanya gitu diupload nggak menarik, ya coba diedit dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada ya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Canva, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi Snapseed atau aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kalau belum bisa ya teman-teman belajar di YouTube saya, Nunu Chandra, itu ada. Nanti bisa saya share linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Buatlah nama Facebook disertai personal branding Anda, misalnya Ali NASA. Jadi ada kata-kata NASA-nya di belakangnya. Jadi orang tahu bahwa Anda itu distributor NASA atau mitra NASA ya. Atau Anda ingin mempromosikan produk ya boleh Ratih Kristal X, Budi Handuk. Ini contoh yang lain ya, Budi Handuk ya. Teman-teman tahu lah artis yang namanya Budi Handuk. Begitu dengar kata Budi Handuk pasti sudah terbayang orangnya kayak apa. Karena memang dia beda ciri khasnya. Terus Gugun Granul misalnya, ini kalau mau mempromosikan granul. Budi Sapi misalnya, kalau Anda orang peternak sapi dan ingin iklan produk-produk yang bermanfaat untuk perkembangan sapi misalnya. Buatlah nama Facebook disertai personal branding Anda. Agus misalnya dalam kurung Juragan Fiternak, Titi dalam kurung Juragan NASA, Heri Juragan Facebook Marketing misalnya. Ini contoh-contohnya, silahkan aja. Buatlah foto profil yang bagus. Secara psikologi manusia akan cenderung melihat gambar dan foto terlebih dahulu, baru kemudian tulisannya. Nah, ukuran foto minimal itu pixelnya yang 168 kali 168 ya, karena kalau pixelnya di bawah itu biasanya gambarnya pecah. Kalau foto-foto HP zaman sekarang biasanya sudah bagus dan canggih-canggih dan pixelnya udah lebih dari 168 kali 168. Terus foto profilnya foto Anda ya, bukan foto produk. Lebih bagus lagi kalau foto Anda dengan produk yang dipegang. Jadi bukan foto produk tok, tapi
foto wajah Anda yang sedang memegang produk, itu lebih bagus seperti itu. Pasang cover Facebook yang menjual yang menggunakan personal branding Anda. Jadi di cover Facebook itu jangan hanya foto tapi juga dikasih tulisan-tulisan dengan edit ya. Silahkan ngedit di Canva. Sekali lagi, Anda ambil foto di mana, terus kemudian Anda edit dengan menggunakan Canva, bisa menyertakan beberapa gambar produk atau bisa menyertakan beberapa gambar aktivitas Anda, mungkin ketika Anda prospek, ketika Anda jualan door to door, ketika Anda ikut seminar dan pelatihan, ketika Anda home sharing, fotonya ada, bisa disertakan di cover Facebook Anda, sehingga orang ketika melihat, membuka profilnya langsung tahu bahwa Anda itu orang yang aktif di pertemuan, orang yang aktif jualan dan sebagainya. Nah, itu perlu teman-teman manfaatkan ya cover Facebook secara baik sehingga bisa mengiklankan personal branding teman-teman semua. Salah satu fitur yang bisa Anda manfaatkan untuk personal branding adalah fitur cover. Bisa Anda manfaatkan sebagai spanduk terbesar, ukurannya 823 x 315 pixel. Pastikan tidak tertutup oleh fitur lain. Foto profil, update info, view activity log. Itu biasanya kan ada foto sampul tapi depannya biasanya ada fitur lainnya. Itu tulisannya jangan sampai ada yang tertutup. Pastikan tulisannya tidak ada yang tertutup. Nah, gambar harus terlihat sempurna dengan jangan sampai terpotong ya. Pasang cover yang menjual yang menggunakan personal branding Anda. Silahkan ganti-ganti cover sesuai dengan tema yang ingin Anda usung dalam periode tertentu. Jangan terlalu banyak tulisan. Buat gambar yang menjual, tujuannya bukan membuat orang beli, tapi membuat mereka aware. Aware itu perhatian ya. Aware dulu pada Anda dan produk Anda. Jadi bukan untuk langsung closing, tapi membuat orang itu ketika membuka tertarik dulu aja. Nah, ini contoh ya cover ya. Seperti ini misalnya ada beberapa gambar dan tulisan yang menarik untuk dijadikan cover Facebook. Teman-teman silahkan mungkin edit beberapa foto yang teman-teman miliki ketika teman-teman lagi aplikasi, mungkin di sawah, mungkin teman-teman lagi closing Resalik misalnya, mungkin kalau lagi closing produk-produk yang lainnya atau sedang jualan offline, teman-teman bisa gabung-gabungkan dengan Canva. Nah, diedit dengan Canva, terus dijadikan foto sampul atau cover Facebook, terus dikasih tulisan-tulisan yang kira-kiranya menarik minat orang ketika mereka membuka profil teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, bisa dengan cara yang lain. Ingat ya, diedit gambar-gambarnya supaya menarik. Nah, tadi sudah percantik tampilan, terus bagaimana cara membangun personal branding? Kita selanjutnya adalah asah kemampuan Anda. Asah kemampuan Anda, belajar gila-gilaan, praktek gila-gilaan. Nah, saya sering sekali share kepada Anda, seringlah baca buku ya, baca buku yang sudah dimiliki, dihatamkan, dibaca per hari 15 menit minimal, supaya otak kita itu ternutrisi sehingga sehat. Kalau tidak pernah baca buku, ini kurang sehat otaknya. Karena kalau tidak baca buku itu mandek sih. Nah, ini rawan jadi pelupa, gampang pikun, itu karena jarang baca. Silahkan teman-teman baca 15 menit per hari. Kalau nggak mampu 15 menit per hari, ya selembar sehari lah. Kalau misalnya senang baca HP ketimbang baca buku, ya bukunya difoto nanti dibaca di HP, kan gitu ya. Lalu jangan lupa juga praktek ya, setelah baca bukunya dipraktekkan juga secara bertahap. Baca, dipraktekkan, baca, dipraktekkan, baca, dipraktekkan. Jadi belajar gila-gilaan, praktek gila-gilaan. Nah, teman-teman juga bisa belajar di seminar, di pertemuan, juga bisa belajar ke rumah upline dengan konsultasi, menanyakan hal-hal yang belum diketahui atau perlu ditanyakan. Silahkan datang ke rumah upline Anda dan tanyakan ya. Setiap belajar suatu ilmu, tanyakan apakah akan mendukung kekuatan dan kompetensi intiku serta memperdalam kemampuanku. Jadi ketika kamu sebagai penjual online, apakah ilmu yang kamu baca itu mendukung ketika mau menjual online?
Anda sebagai distributor NASA, ketika kamu mau membaca buku, apakah buku atau ilmu yang di dalam buku itu mendukung kesuksesan Anda di menjadi distributor NASA. Nah, itu harus ditanyakan seperti itu. Kalau memang bisa mendukung, ya baca bukunya, tapi kalau enggak, ya jangan dulu gitu. Kita tinggalkan. Misalnya kalau Anda kepengen menjadi distributor NASA yang sukses, terus bacanya komik, kan nggak nyambung gitu kan. Karena ilmu di dalam komik itu mungkin saja tidak mendukung kekuatan dan kompetensimu di dalam mengembangkan bisnis NASA. Nah, untuk bisa prospek, untuk orang datang sendiri ke kamu tanpa harus diprospek, itu memang Anda harus pintar, maka Anda harus belajar. Anda harus bisa ngomong, Anda harus bisa menjelaskan, dan Anda harus punya cukup pengetahuan, sehingga Anda harus baca buku, sering konsultasi, lalu sering menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki dari buku maupun dari hasil konsultasi Anda kepada upline Anda. Nah, itu asal kemampuan ya. Kemudian untuk membangun personal branding, Anda harus perbanyak prestasi. Nah, perbanyak prestasi, berikan bukti dan prestasi tentang brand yang ingin Anda bangun. Kalau Anda ingin dikenal ahli kalau Anda ingin dikenal ahli dan personal branding kuat, maka torehlah prestasi di bidang yang ingin Anda tonjolkan. Anda bisa melakukan upload pengiriman Anda ya di sosial media Anda. Anda bisa upload saat terima sertifikat kenaikan peringkat. Jadi yang naik peringkatnya silakan home sharing, lalu minta upline Anda menyerahkan sertifikat ke Anda, terus difoto, lalu kemudian bisa di upload ya. Terus kemudian upload saat presentasi, ketika Anda lagi presentasi di sebuah pertemuan, itu silahkan difoto, minta orang lain untuk memfoto, kemudian bisa diupload di Facebook. Lalu upload saat panen, misalnya Anda sedang panen ya, atau bikin video juga bagus. Upload saat di kantor pos ya, di kantor pos lagi ngirim paketan, itu upload saat di kantor dengan leader, ketika Anda datang ke kantor NASA ya, ketemu sama leader-leader besar, Pak Ali, Pak Iksan, Pak Agung misalnya, itu silakan diupload dan upload di Facebook. Foto bersama leader di depan mobil, foto saat menjadi panitia pertemuan, foto menjadi MC misalnya, foto saat packing di rumah, foto saat asik berfacebookan melayani pelanggan, foto saat seminar misalnya, itu juga bisa Anda upload di Facebook seperti itu ya. Assalamualaikum Mbak Aderatna. Waalaikumsalam Mang Iyas, Mbak Tatu Ria Melia ya, Mbak Ratnasari. Assalamualaikum Ratnasari Tangerang hadir. Alhamdulillah. Nanti kalau yang mau menyaksikan video live ini dari depan, tunggu live ini sampai selesai, nanti bisa disimak di grup Keluarga NASA Sejahtera ya. Jadi kalau yang ngelihatnya di pertengahan kan tidak bisa ngelihat dari awal. Nanti kalau mau ngulang melihat video ini, nunggu siaran langsung ini selesai baru bisa dilihat lagi ya. Saya minum dulu sebentar. Lalu bagaimana membangun personal branding? Yang terakhir adalah mempromosikan diri sendiri. Jangan takut ya mempromosikan diri sendiri. Kebanyakan orang tidak terbiasa mempromosikan diri mereka sendiri. Mereka iba, ragu, atau bahkan malu. Nah, kalau Anda punya konten yang bagus, video yang bagus, jangan lupa dipromosikan ya. Kalau Anda punya prestasi, jangan lupa dipromosikan. Anda prestasinya apa aja? Anda sudah bisa closing kemana aja, Anda sudah bisa punya mitra di mana saja, Anda apalagi ya, prestasi-prestasi Anda tunjukkan saja. Misalnya bisa mengirim ke luar negeri, ya udah tunjukkan saja. Closing kemana? Ke Malaysia, ke Singapura, ke Kanada, ke mana? Atau Anda
kirim ke Kalimantan misalnya, itu dipromosikan ya. Kalau diri Anda melihat Anda iba, ragu, malu, tidak percaya diri, bagaimana dengan orang lain melihat Anda? Nah, kalau Anda saja tidak percaya diri, ya orang lain juga tidak akan percaya kepada Anda. Saat Anda menjual produk, sesungguhnya buyer tidak membeli produk Anda, tapi mereka membeli Anda. Ya, brand Anda. Jadi mereka itu sebenarnya percaya kepada Anda ya. Mereka percaya semata-mata bukan karena produknya, tapi mereka percaya kepada Anda. Maka personal branding Anda harus kelihatan. Anda harus kelihatan ganteng dan cantik. Anda harus kelihatan pintar, cerdas. Anda harus kelihatan berwibawa. Anda harus kelihatan bisa dipercaya. Anda harus kelihatan ahli gitu. Itulah personal branding. Sehingga orang itu tidak ragu beli kepada Anda atau bergabung bersama Anda menjadi mitra Anda, mitra bisnis Anda. Oke ya. Jadi jangan malu dan jangan ragu. Ingat, personal branding Anda harus menjadi obrolan dan perhatian orang. Ketika mereka ngobrol itu cakep ya. Oh, itu keren ya, kok bisa ya dia ngomong nggak grogi di depan orang misalnya. Oh, presentasinya bagus ya gitu. Menjadi obrolan dan perhatian orang gitu ya. Dikatakan Anda memiliki personal branding ketika gagasan, sudut pandang, karya, sikap, dan bahkan penampilan Anda bisa mencuri perhatian orang. Biarkan orang tahu Anda adalah ahli di bidang tertentu. Nyatakan bahwa Anda memiliki pengetahuan yang bermanfaat. Itu personal branding. Nah, caranya bagaimana? 1. Tulislah status yang bermanfaat. Saya ulangi lagi ya, kalau di Facebook tulis status yang bermanfaat. Kalau Anda menulis status sebelum diklik post atau terbitkan, dibaca lagi. Kira-kira status ini bermanfaat enggak gitu. Kalau nggak bermanfaat, tolong jangan di-post. Jangan diterbitkan ya. Karena mengakibatkan orang itu bukannya tertarik tapi sebel gitu ya. Hilangkan kebiasaan untuk menulis status galau. Hilangkan kebiasaan untuk menulis status sindiran. Itu karena kadang-kadang yang sering terjadi adalah orang lain yang tersinggung, yang kita tuju, orang yang kita sindir malah nggak tahu gitu, nggak baca, bahkan kan repot banget itu. Malah orang lain yang tersinggung. Kalau orang lain yang tersinggung yang tadinya mau beli kepada Anda nggak jadi beli. Jadi sudahlah, nggak usah menulis status yang menyinggung orang gitu ya. Tulis saja status yang bermanfaat, status motivasi, status yang menginspirasi, gambar-gambar yang menarik gitu ya. Yang kedua, buatlah catatan-catatan yang dirindukan orang ya. Buatlah status yang mungkin catatan buat Anda, tapi orang lain ketika membaca catatan itu mereka tertarik. Misalnya catatan pribadi untuk diri saya sendiri, saya akan menjadi orang yang konsisten dengan cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap hari saya bangun pagi, saya akan mengurangi tidur untuk demi impian saya, misalnya seperti itu. Itu pasti kalau dibaca orang kan menarik, catatan-catatan seperti itu ya. Yang ketiga, bagikan ilmu secara gratis. Kalau Anda punya ilmu, ya jangan lupa share ilmu-ilmu Anda di sosial media Anda, di YouTube, kayak saya membuat YouTube gitu ya. Saya men-share ilmu secara gratis. Jadi Anda juga harus berusaha men-share ilmu-ilmu yang gratis di Facebook Anda. Saya nggak punya ilmu, ya cari dulu ilmunya gitu. Cari dulu ilmunya, punya ilmu lalu di-share. Ilmunya boleh yang remeh-temeh, karena belum tentu yang remeh bagi kita itu buat orang lain nggak berguna. Belum tentu. Jadi walaupun remeh-temeh, sampaikan saja ya. Bagaimana cara upload di marketplace, bagaimana cara jualan di marketplace misalnya, bagaimana caranya jualan kepada tetangga sebelah misalnya. Anda bisa sharing pengalaman Anda ketika Anda closing. Saya ngomong begini, jualan produk ini, terus closing, alhamdulillah misalnya. Jadi itu ilmu gratis. Coba Anda tulis di situ sehingga orang tertarik ketika membaca sharing Anda gitu. Oh iya ya, ini orang punya ilmu berarti. Oh, aku tertarik nih. Jadi aku mau bergabung lah, ikut belajar bisnis lah sama dia lah gitu.
Jadi kalau Anda tidak pernah berbagi, hanya iklan tok gitu ya di Facebook, ya nggak menarik. Yang keempat, jawablah pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang nanya, jawablah pertanyaan walaupun itu bukan downline Anda ya. Karena nanti ketika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan walaupun itu bukan downline Anda, bukan mitra Anda, bukan orang yang beli kepada Anda misalnya, itu orang lain akan melihat. Jadi misalnya ada orang yang beli produk Fiterna ke distributor lain, terus tiba-tiba tanya cara pakai Fiterna kepada Anda di Facebook, ya Anda jawab. Kalau Anda tahu ya Anda jawab, karena nanti kan jawaban Anda itu dilihat oleh calon customer yang lain. Oh, ini orangnya kalau ditanya gercep langsung mau jawab, jadi saya lebih baik beli ke inilah gitu. Terus kemudian banggalah dengan menceritakan prestasi Anda kepada setiap orang, tonjolkan hasil pencapaian Anda ya. Bukan bermaksud untuk sombong, tapi niatkan bahwa Anda ingin menginspirasi orang lain. Tidak di dalam hati itu, wah ini aku keren banget, aku luar biasa, aku punya ini. Tapi untuk menginspirasi orang lain. Misalnya saya adalah distributor NASA yang sangat cepat meraih peringkat manajer. Dalam waktu 3 bulan punya 30 orang frontline dan omset 2000 poin. Saya selalu katakan itu di setiap seminar yang saya isi. Setiap kali saya menjadi pemateri. Bukan untuk sombong, tapi niatnya untuk memberikan inspirasi kepada orang lain, sehingga orang lain juga terpacu, ya kalau Pak Nunu bisa masa saya nggak bisa gitu. Jadi Anda juga harus bisa seperti itu. Anda harus punya prestasi dan jangan sungkan untuk menceritakan pencapaian-pencapaian Anda kepada orang lain agar menginspirasi. Biarkan mereka berpikir kalau Anda bisa, mereka juga pasti bisa. Sekarang Anda sudah tahu apa rahasia bagaimana Anda membangun branding dan menjual. Tinggal Anda praktekkan dengan media sosial, yaitu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak home sharing live kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu yang saya sharing. Dan ingat, akun Facebook Anda adalah aset Anda, jadi manfaatkan dengan baik. Jangan sampai disia-siakan dan jangan sampai melakukan blunder di Facebook dengan menulis sesuatu yang tidak menarik sehingga orang sebel terhadap Anda dan tidak mau bergabung dengan Anda karena tulisan-tulisan Anda. Jadi sekali lagi, manfaatkan dengan baik sosial media Anda ya, dan bijak. Bangun personal branding Anda sehingga Anda bisa mendapatkan prospek yang bergabung otomatis kepada Anda tanpa harus capek-capek Anda presentasi gitu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Makmur Raya Berkeadilan. Sampai jumpa lagi di home sharing live berikutnya.